Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yunda Faradila. Saya mahasiswi jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini saya akan berbagi sekaligus memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Pembangunan mengenai isu pembangunan. Studi kasus yang saya ambil yaitu tentang pembangunan desa digital di Jawa Barat. Ketimpangan digitalisasi masyarakat pedesaan dengan perkotaan menjadi salah satu masalah yang terjadi di Jawa Barat dalam menghadapi revolusi industri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggagas Desa Digital. Desa Digital ini merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses, dan layanan informasi. Dengan menjadi desa digital, maka seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, terkoneksi dengan jaringan nirkabel, dan memiliki comment center. Selain itu, di desa tersebut juga memiliki akun media sosial untuk promosi dan berita, sistem e-commerce, serta aplikasi yang sesuai dengan potensi ekonomi di tiap desa tersebut. Desa digital ini pertama kali diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Kemudian program tersebut nantinya akan disebar ke 5.300 desa lainnya di seluruh Jawa Barat. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat juga sudah memasang WiFi di setiap desa-desa yang blank spot atau yang tidak memiliki jaringan internet sama sekali. Pemasangan WiFi ini menjadi salah satu fokus utama karena jika koneksi internetnya baik, maka akan mempermudah program-program yang ada di desa-desa tersebut. Contohnya, di sektor perikanan ada 1039 kolam yang menggunakan teknologi Smart Auto Feeder. Memberi pakan ikan bisa menggunakan gawai. Hal itu membuat panen bisa naik dari 2 kali menjadi 4 kali dalam setahun. Persentase pendapatan juga akan melonjak sekitar 30-100%. Dengan koneksi internet yang lancar, pemasaran ikan dapat dilakukan secara online. Selain itu, di Ciwidey, Kabupaten Bandung, pemasaran hasil pertanian juga sudah dilakukan melalui e-commerce. Hal itu tentu saja menguntungkan petani dan konsumen karena alur distribusi yang kerap melambungkan harga itu dapat dipangkas. Contoh program desa digital yang ada di Indramayu. Mayoritas warga desa Puntang, Indramayu berternak ikan lele. Desa tersebut juga memiliki 25.000 kolam ikan lele dengan luas setara dengan 22.000 hektar. Usaha warga masih terkendala dalam proses budidaya, pasca panen yang belum optimal, dan kesulitan diakses pasar. Sebagai bagian dari program desa digital, pemerintah provinsi menggandeng penyedia aplikasi e-fishery, yaitu aplikasi untuk membantu mengatur waktu dan pemberian volume pakan ikan via telepon pintar. Untuk membantu peternak lele di Desa Puntang, telepon pintar yang telah ditanamkan aplikasi tersebut dibagikan kepada 225 peternak di desa tersebut. Pemakaian aplikasi tersebut juga diharapkan bisa meningkatkan efisiensi pakan untuk menambah jumlah panen. Biasanya panen itu 3-4 kali dalam setahun. Diharapkan dengan pemanfaatan aplikasi tersebut bisa menambah panen menjadi 6 kali dalam setahun. Ridwan Kamil juga berharap desa digital di Jawa Barat ini dapat menjadi contoh bagaimana ekosistem digital mampu meningkatkan perekonomian warga desa, sehingga urbanisasi ke kota itu bukan menjadi salah satu pilihan untuk peningkatan taraf kehidupan. Ketika desa sendiri bisa untuk dikembangkan, kenapa tidak kita kembangkan daripada harus beranjak ke kota yang belum pasti juga akan merubah kehidupan kita. Namun di samping itu, perlu juga adanya bimbingan atau pelatihan bagi masyarakat desa tersebut, karena jika hanya pengembangan potensi desa, pemasaran, dan percepatan akses serta layanan informasi saja, dikhawatirkan tidak semua masyarakat akan bisa mengerti dan memahami. Jadi, selain fasilitas untuk pengembangan desa, diperlukan juga pelatihan dan bimbingan untuk masyarakat desa tersebut supaya dapat dengan mudah menerima dan mengoperasikan teknologi. Ada 4 pilar utama desa digital. Yang pertama, ada teknologi, yaitu mencakup teknologi industri.
Yang kedua ada pendampingan, bisa dilakukan oleh komunitas, mahasiswa, ataupun volunteer. Yang ketiga ada pelatihan, itu juga dapat dilakukan oleh universitas, komunitas, mahasiswa, dan volunteer. Dan yang keempat ada pemodalan, itu bisa dilakukan oleh bank ataupun pemerintah. Yang sangat membanggakan dari pencapaian program desa digital ini, salah satu apresiasi diberikan oleh OpenGov, yaitu organisasi bertaraf internasional yang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, khususnya untuk inovasi yang dilakukan pemerintah di berbagai belahan dunia. OpenGov memberikan penghargaan Recognition of Excellence 2019 untuk kategori inisiatif desa digital kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam ajang Indonesia OpenGov Leadership Forum tahun 2019. Selain itu, desa digital ini juga mendapatkan penghargaan yang terpilih sebagai Desa Digital Equity and Accessibility dalam ajang IDC Smart City Asia Pacific Award 2020. Jabar menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut. Penghargaan memang bukan hal yang terpenting dalam membangun Jawa Barat, namun penghargaan dapat menggambarkan bahwa program desa digital yang digagas oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini sudah sampai pada akar persoalan dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Oke, baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.